22. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini, hari terakhir di bulan Sya'ban, kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan nikmat yang luar biasa untuk bisa bersilaturahmi dan bertolabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah, dan insya Allah kita akan termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah, rekan-rekan, Bapak Ibu, jamaah gratis, rekan filah yang dimuliakan Allah. Pekan lalu kita sudah membahas ciri hati yang bersih sampai ke bab atau hal yang kelima. Kalau izin saya bacakan, yang pertama kali adalah ikhlas, kemudian kedua adalah taubat, kemudian yang ketiga adalah mengutamakan hal yang bermanfaat, kemudian yang keempat lebih fokus kepada akhirat, dan nomor lima selalu ingat kepada Allah. Mungkin itu hal yang sudah kita bahas sampai pekan lalu, dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian ini, dan ini akan merupakan kajian terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan, Ustadz. Jadi kita libur 1 bulan sebelum nanti kita masuki Syawal. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sekarang sudah 5.35. Waktu dan taklim sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah anugerahkan kita nikmat iman Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, para sahabatnya, pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Sahabat-sahabat Agatis, ini kajian akhir di bulan Sya'ban menjelang Ramadan, karena kita sekarang berada di tanggal 30 Sya'ban. Sebelum saya membacakan tentang kitab Tazkiyah, satu hal saya ingin sampaikan bahwa ada doa ya yang dibaca setiap menjelang bulan Ramadan dan di bulan Ramadan. Doa ini bersumber dari para sahabat ya dan para ulama salaf ya, sebagai bentuk kerendahan hati dalam menyambut bulan Ramadan. Dan doa ini juga terus dibaca ya pada setiap di Ramadan. Ada 3 yang disampaikan. Yang pertama, Allahumma sallimni ila Ramadan. Yang kedua, wasallim Ramadhan li. Yang ketiga, watasallamhu minni mutaqabbala. Saya ulangi. Allahumma sallimni ila Ramadan. Wasallim Ramadhan li.
Yang ketiga, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Artinya, ya Allah, selamatkanlah aku atau sampaikan usiaku menuju Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, wasallim Ramadan li, dan selamatkan Ramadan untukku. Maksudnya agar aku bisa beribadah di Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, watasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan tersebut. Nah, ini doa yang sangat amat luar biasa sebelum, ketika, dan sesudah. Sebelumnya minta Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, panjangkan umurku, ya, sampaikan usiaku, ya, pada bulan Ramadan. Artinya adalah bahwa Ramadan ini memang satu bulan yang sangat dinantikan, satu bulan yang sangat dirindukan. Karenanya selalu berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan, ya, usiaku menuju bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena Ramadan ini bulan yang sangat agung. Sebagai bentuk cinta, sayang, dan kasihnya Allah, Allah hadirkan kepada kita satu bulan yang sangat agung, yang di dalamnya banyak sekali keutamaan, yaitu bulan Ramadan. Karenanya jangan sampai kita diberi kesempatan ini oleh Allah untuk dijumpakan dengan bulan Ramadan, lalu kemudian kita begitu mudah untuk membiarkan dia pergi begitu saja. Pada satu dalil umum, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia dan kebanyakan manusia tertipu oleh. Apa itu? As-sihhat wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Terutama dalam konteks kesempatan ini, Allah jumpakan kita, insya Allah besok, pada bulan Ramadan. Karena itu, gunakanlah sebaik-baiknya. Banyak di antara saudara kita yang tahun lalu bisa bersama dengan kita berpuasa, bertarawih, tapi kesempatan itu buat sahabat dan saudara kita sudah tiada. Karena mungkin Allah wafatkan. Sedangkan kita insya Allah dijumpakan dalam bulan Ramadan ini. Dan semoga sehat. Karena itu kebodohan sangat luar biasa ketika Allah menjumpakan kita dengan Ramadan, sementara kita tidak menggunakan sebaik-baiknya. Ada satu hal disampaikan oleh malaikat Jibril dan kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan kesempatan jumpa dengan Ramadan. Hadis ini berjalur dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasul bersabda, "Raghima anfu 'abdin aw ba'uda dakhala Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin." Celaka seorang hamba. Hina seorang hamba. Yang hamba itu oleh Allah dijumpakan dengan bulan Ramadan. Kemudian Ramadan itu pergi. Sedang dosa-dosa dia tidak dimaafkan. Saya ulangi. Hina seorang hamba. Yang hamba itu dijumpakan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Lalu kemudian Ramadan itu pergi. Sedang dosa-dosa masih melekat pada dirinya. Dan Nabi mengatakan amin. Nah, karena itu saudara-saudaraku, ayo terus kita berdoa kepada Allah. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan usiaku pada bulan Ramadan. Ya. Dan jangan pernah kita berkata,
Ketika Ramadan sudah menemui kita, lalu kita berkata dengan enak, masih ada waktu, tahun depan masih ada, kesempatan masih ada, umur saya masih muda. Renungkan demi Allah, tidak seorang pun yang tahu dengan pasti. Jangankan kita bisa mengerjakan atau tidak, bahkan kita masih ada atau tidak kita tidak tahu. Karenanya di dalam Al-Quran Allah ingatkan kita pada surat Luqman, surat yang ke-31 ayat ke-34. Silakan mau dibaca. Maaf, surat berapa Ustaz? Mohon maaf. Surat 31 ayat ke-34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Lalu bagaimana kita mengatakan masih ada waktu, masih ada kesempatan, tahun depan masih dijumpakan? Kata Allah, tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di mana, di bumi mana dia akan meninggal. Karena itu kesempatan yang Allah berikan ini, ayo kita gunakan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Waktu ini tidak lama. Rugi nanti kita. Sebagaimana kemarin saya jelaskan, ciri hati yang bersih itu selalu menggunakan waktu yang bermanfaat dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nah, di bulan Ramadan ini setidaknya, mari kita gunakan kesempatan yang Allah berikan. Jangan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tidak menyalurkan syahwat, maka kemudian sudah selesai. Itu memang puasa definisinya. Tapi kita harus paham banyak hal yang menjadikan nilai-nilai puasa kita itu tidak bermakna apa-apa. Jadi bukan hanya tidak makan, tidak minum, dan tidak menyalurkan syahwat. Tapi juga berpikirlah, apakah ibadah yang kita lakukan ini bermakna atau tidak. Karena itu kita perlu memperhatikan, bukan hanya yang membatalkan puasa, tapi juga kita perlu concern apa yang menghilangkan nilai-nilai puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min saim, laisa min siyamihi illa al-ju'i wal atas." Berapa banyak orang berpuasa, tapi dia tidak mendapat apa-apa kecuali mendapatkan lapar dan haus semata. Karena yang ditinggalkan hanyalah perkara yang membatalkan puasa, tapi tidak berpikir tentang hal-hal yang merusak nilai-nilai dari puasa itu. Salah satu contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Man lam yada qaul az-zuri wal amal bih wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa tidak meninggalkan perbuatan bohong, tindakan bohong, perbuatan jahil, suka mencaci, memaki, menghina, maka Allah tidak butuh sama sekali terhadap lapar dan haus orang yang berpuasa semacam itu. Allah tidak butuh. Karenanya sahabat-sahabat, ya, jangan hanya berpikir tentang yang membatalkan puasa, tapi pikirkan yang membatalkan nilai-nilai dari puasa itu sendiri. Jadi kembali kita berdoa kepada Allah.
agar usia kita disampaikan pada bulan Ramadan. Ramadan ini bulan kerinduan. Ramadan ini bentuk cinta yang Allah berikan kepada kita. Sehingga diciptakan satu bulan yang sangat dirindukan oleh kita semua. Dan kita banyak sekali siap-siap untuk sehat. Ya, bersemangat melakukan ibadah di bulan Ramadan. Jangan sampai Allah berikan waktu kesempatan jumpa, tapi kemudian kita tidak menggunakannya. Dan itu akan ada pertanggungjawaban nanti di sisi Allah. Karena itu Nabi pernah mengatakan, La tazulu qadam abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidak akan pernah bergeming kaki manusia kelak di hari kiamat. Sampai ditanya oleh Allah. Yang pertama, ana umrihi fima afna. Kesempatan waktu, umur yang Allah berikan kepada kita ini. Fima afnah. Kemana saja kita gunakan? Kemana saja kita gunakan umur yang telah Allah berikan ini? Itu ada pertanyaan, ada pertanggungjawaban. Kelak di hadapan Allah di hari kiamat. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang umur, tentang ilmu yang telah Allah berikan. Kita gunakan atau tidak. Wa an malihi fima min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang selanjutnya tentang harta kita. Dari mana saja kita dapat. Dan kemana kita gunakan. Yang terakhir, wa an jismihi fima abla. Tentang tubuh yang Allah berikan ini. Kita manfaatkan kemana saja. Kita gunakan kemana saja. Akan ada pertanggungjawaban. Karenanya, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Jangan sampai nanti asiknya dalam hidup kita ini. Ya, kesenangan. Mari sebulan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita larut dengan kesenangan dunia. Agar merubah diri kita. Siapa tahu hidayah datang kepada kita dengan kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan melakukan, dan itu akan berdampak positif 11 bulan kedatang dan 11 bulan yang akan datang dan seterusnya kepada kita, lalu merubah mindset, cara hidup, cara pandang dan diri kita ketika berada di dunia ini. Kita nggak tahu perubahan itu dari mana. Karenanya ayo ingat ada akhirat ya. Jangan hanya dunia. Ini cuma 1 bulan saja. Iya, kita melakukan perkara dunia, tapi coba di sebulan ini lebihlah ya untuk urusan akhir. Terutama nanti di penghujung Ramadan. Karena ternyata banyak manusia yang lalai karena dunia dan lupa dengan akhirat. Quran surat Al-Anbiya 21 ayat 1. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Sungguh telah makin dekat bagi manusia. Apa yang dekat? Hari kematian. Mempertanggungjawabkan amal. Sementara manusia tetap dalam keadaan lalai dengan kehidupan dunia ini dan berpaling dari akhirat. Karena itu ada peringatan besar dari Allah. Jangan sampai ya harta kalian, sibuk kalian dengan dunia ini. Dan anak-anak kalian, sampai kalian lupa dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka pasti akan menjadi orang yang sangat merugi. Penyesalan memang tidak hari ini, tapi nanti. Karena kita tidak ada maksimal melakukan kebaikan. Fasilitas Allah berikan bulan yang sangat baik, tapi kita tidak menggunakannya dengan kebaikan. Karena itu peringatannya tadi, ya, jangan sampai harta dan anak-anakmu membuat kamu lalai. Quran surat 63 ayat 9.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 63 ayat berapa Ustaz? Ayat 9. Oh, ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sampai harta-hartamu, kesibukan duniamu, dan anak-anakmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka akan termasuk orang yang rugi. Kalau kita tidak ingin rugi, ayo optimalisasi dalam kesempatan hidup yang Allah berikan ini. Yang sebentar lagi insya Allah Allah jumpakan kita dengan Ramadan. Ya. Dan janji Allah itu benar. Ya. Jangan kita merasa, akhirat masih lama, tidak tahu kita. Janji Allah itu benar. Ya. Karena itu jangan sampai kehidupan ini membuat kita lalai. Inna wa'dallahi haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahi ghurur. Quran surat 35 ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Ya. Sungguh janji Allah itu benar. Maka jangan sampai kehidupan dunia senangnya ya membuat kita lalai. Dan jangan pula setan yang pandai menipu memperdayakan kamu, memperdayakan kita semua tentang Allah. Ya, setan tidak menginginkan kita baik. Ya, dunia ini adalah sumber fitnah. Maka pada bulan Ramadan ini ayo kita sebaik-baiknya kita gunakan. Minimalisasi kehidupannya. 11 bulan kita sudah berada dalam pusaran dunia, dunia, dan dunia. Masa iya 1 bulan? Bukan berarti kita tidak cari dunia, tidak. Tapi ayo lebih concern lagi dalam 1 bulan ini. Dalam perkara-perkara ibadah. Jangan bilang seperti Anda sampaikan tadi, masih ada waktu. Enggak. Kita enggak tahu. Jangan sampai nanti menyesalnya luar biasa. Jangan sampai menyesalnya kita luar biasa. Oleh karena kita tidak menggunakan sebaik-baiknya. Karena itu doa kedua yang diajarkan setelah minta disampaikan pada bulan Ramadan, wasallim Ramadhan li, wasallim Ramadhan li, dan selamatkan Ramadan untukku. Maksudnya, aku bisa beribadah di dalamnya sebaik-baiknya. Kalau tadi minta disampaikan pada bulan Ramadan, lalu kemudian doa kedua, kita ingin bisa mengoptimalkan ibadah-ibadah Ramadan ini. Karena itu kita harus punya target. Di Ramadan itu ada tilawah Al-Quran. Karena Quran adalah syahrul Ramadan. Ya, sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Sampai selesai, Ustaz. Tanggung, Bun. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jadi Ramadan ini seringkali dibilang syahrul Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Tadi Anda sampaikan,
Allah sudah sampaikan kita insya Allah pada bulan Ramadan, nah gunakan. Jadi doa yang kedua tadi, wassalim Ramadan li, ya, dan selamatkan Ramadan untukku. Maksudnya kita ingin dalam Ramadan ini kita bisa melakukan hal yang terbaik, ya. Maka karena itu harus punya target. Khatam Quran sekali. Jangan bertanya mending baik khatam atau memahami Ustaz. Semua itu baik. Ya, membaca Al-Quran targetkan 1 bulan khatam sekali, lalu kemudian terus belajar, belajar dan belajar. Ya, dan berusaha mengamalkan. Ya, nah ini penting untuk dipahami. Ya. Jangan sampai ya, nanti kita sudah ada di Ramadannya tapi perangkat-perangkatnya tidak kita gunakan. Ya, jadi yang pertama ya buat target khatam Quran. Ya, 1 huruf itu 10 kebaikan. Orang sering bilang ngapain khatam kalau tidak paham. Itu orang nggak ngerti syariat namanya. Membaca Al-Quran saja itu bermakna. 1 huruf itu 10 kebaikan. Ya, 1 huruf. Masa seumur hidup kita nggak pernah khatam Quran? Enggak malu kita kepada Allah. Ya, malu kita kepada Allah. Kita urut deh. 1 juz itu cuma 10 lembar. Ya, 10 lembar itu habis duhur 3, habis asar 3, ya, habis salat taraweh 3, habis subuh 1, selesai sudah. Yang penting kita mau komitmen sama diri kita sendiri. Karena nyeselnya bukan hari ini. Tahu enggak, Quran itu nanti datang kepada Allah memberi saksi kepada kita. Makanya kata Rasulullah, "Iqra'u al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Quran itu nanti akan datang kepada kita di hari kiamat sebagai pemberi syafaat, penolong. Coba kita bayangkan, hari kiamat hari yang begitu sangat menakutkan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Manusia itu terbang seperti anai-anai. Wa takunul jibal kal ihnil manfush. Dan gunung itu akan tercabut, terbang seperti bulu-bulu. Nah, dalam kondisi seperti itu kan menakutkan. Dan tahukah kita, Ramadan atau puasa, juga Al-Quran, itu akan datang nanti kepada Allah. Akan memberi kita pertolongan di hari yang menakutkan itu. Makanya Rasul bersabda, "As-siyamu wal-Quran yashfa'ani lil-'abdi yawmal qiyamati." Wa yaqulu al-Quran siyam, ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wa syahawat bin nahari, fasyafi'ni fi. Wa yaqulu al-Quran, mana'tuhu an-nawma bil-lail, fasyafi'ni fi. Qala, fayusyaffa'an. Kata Rasulullah, puasa dan Al-Quran itu nanti akan datang kepada Allah di hari kiamat, ya, memberi syafaat bagi hamba yang melakukannya. Seraya Quran berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku dulu telah larang orang ini makan. Allah, aku telah larang orang ini tidur di malam harinya. Karena dia membaca aku, ya Allah. Maka perkenankan aku memberi syafaat kepadanya." Dan Allah memperkenankan Quran itu memberi syafaat. Karena itu ayo baca Quran. Ya. Jangan pernah berkata, enggak apa-apa kok, hanya baca saja enggak paham. Jangan. Membacanya saja itu nilainya luar biasa. Tentu kita sambil memahami. Dan kita tahu memahami Quran tidak bisa sendiri. Dan itu butuh guru. Kalau kita membandingkan saya harus baca dengan paham daripada hanya baca tidak paham. Kapan mau paham? Wong kita butuh guru. Bacalah setiap hari. 1 juz saja 1 bulan. Di bulan Ramadan ini 1 juz sehari. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya, Quran ini syahrul Quran Ramadan ini. Ya, targetkan. Yang kedua, targetkan juga tahun ini saya tidak boleh bolong salat tarawih. Itu sunnah, iya. Apakah kemudian kalau sunnah kita mengabaikannya begitu saja? Jangan. Lakukan. Ya, setiap malam kita tarawih. Boleh habis Isya langsung, boleh lewat tengah malam.
Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan aw ghairihi illa 11 raka'atan. Rasulullah tidak menambah, tidak pula mengurangi, baik di Ramadan atau di luar Ramadan, kecuali 11 rakaat. Yusalli arba'an, Rasulullah salat 4 rakaat, dua-dua. Wala tas'al an husnihinna wa tulihin. Tapi jangan pernah kau tanya tentang baik dan panjangnya salat Rasul. Jadi kalau hafalan kita sedikit pada salat tarawih, kita boleh pegang Quran. Atau Quran itu taruh di depan kita. Satu rakaat, satu halaman, satu rakaat lagi, satu halaman, satu lembar kita buka setelah selesai salat. Mudah sekali. Kalau kita tidak hafal, ayo lakukan. Bagi laki-laki, ke masjidlah. Datang ke masjid. Mulai tahun ini saya tidak boleh lagi sholat di rumah. Begitu mulailah dari Ramadan ini. Kan Ramadan sering dibilang bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan mendidik diri kita. Ya. Bulan mendidik diri kita. Mulai dari saat ini. Nah, bagaimana Ustaz kalau kita mau melakukan sholat taraweh? Bagi perempuan, baiknya di rumah atau di masjid. Sebaik-baik bagi perempuan di rumah. Tapi tidak boleh dilarang perempuan ke masjid. Kalau dia ke masjid dapat 27. Kalau di rumah apa yang didapati laki-laki di masjid, maka didapati wanita di rumah. Ya. Nah, ini penting. Lakukan tarawih. Bagaimana Ustaz? Kalau saya tarawih di masjid, lalu saya tidak witir karena imamnya 23. Saya pulang. Sah tarawihnya. Tapi Anda tidak mendapatkan pahala tarawih seperti satu malam penuh. Karena kata Rasulullah SAW, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layla. Barang siapa salat tarawih beserta dengan imam sampai selesai dengan imam, maka dicatat baginya seperti salat satu malam penuh. Maka kalau salatnya 23 ya salat 23. Kalau antum di masjid salat 11, salat 11. Kalau antum mau 11, carilah yang 11. Ya, sampai selesai dengan imam. Maka dicatat seperti salat satu malam penuh. Bagaimana Ustaz kalau saya sudah tarawih dan saya sudah witir? Nanti salam malam saya mau salat, maka tidak masalah juga. Yang penting tidak menutupnya dengan 2 witir. Karena kata Nabi, la witrani fil laili. Tidak ada 2 salat witir dalam satu malam. Jadi kalau sore sudah witir, maka malam tak perlu lagi. Intinya saya hanya ingin mengatakan, ayo gunakan semua perangkat ibadah yang ada pada bulan Ramadan. Ya, mulai menghatamkan Quran. Mulai sholat wajib di masjid. Yang laki-laki. Yang perempuan sholat wajib di tepat waktu. Tarawih jangan ditinggal. Ya, tarawih jangan ditinggal. Dan banyak ibadah-ibadah yang lain. Ya, perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Memberi berbuka orang-orang. Karena kalau kita memberi buka orang yang berpuasa, maka kita mendapat pahala seperti orang itu berpahala. Dengan tidak mengurangi pahala kita sendiri. Maka kalau kita pergi ke Saudi, orang-orang di bulan Ramadan itu semua berebut untuk memberi makan, berbuka. Orang yang mengerti syariat, tidak mungkin dia akan pelit. Tidak mungkin. Karenanya sahabat, ayo semua lakukan. Ya, bantu orang, apapun yang bisa kita lakukan. Ya, nanti di 10 akhir, terutama Rasulullah SAW mengatakan, idza dakhala al-ashr min awakhir Ramadan, kata Aisyah, ketika Rasulullah berada di akhir Ramadan, syadda mi'zara, beliau mengencangkan sarungnya. Tidak berhubungan suami istri walaupun itu boleh. Wa aiqadha ahla wa ahya laila. Seluruh malamnya dihidupkan, tidak normal hidupnya. Di 10 akhir itu menghidupkan malam, siangnya istirahat. Wa aiqadha ahla, dan membangunkan seluruh keluarga. Nah, ikhwani wa akhwati fillah. Jadi kita minta kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku, sampaikan aku pada bulan Ramadan. Wasallim Ramadan li, dan selamatkan Ramadan untukku. Maksudnya
agar aku bisa beribadah di dalamnya. Aku bisa optimal melakukan ibadah di dalamnya. Karena banyak orang dijumpakan dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak menggunakan Ramadan ini dengan baik, ya, maka kerugian. Yang ketiga adalah watassallamhu minni mutaqabbalan. Ini doa ketiga. Dan terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan tersebut. Ya, jadi orang, bahkan ini dalam kajian Tazkiyatun Nafas, ya, dikatakan begini, pada kajian Tazkiyatun Nafas, salah satu ciri hati yang bersih itu, dia selalu berharap ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berharap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga terutama pada bulan Ramadan, perhatikan, dulu para sahabat itu begitu senang dijumpakan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Lalu semua Ramadan itu, di bulan Ramadan itu digunakan semua untuk beribadah. Optimal. Tapi di penghujung Ramadan, ketika Ramadan selesai, para sahabat itu saling berjumpa dengan mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian semua. Itu apa sebenarnya? Itu berdoa agar amal itu diterima oleh Allah. Jadi orang mukmin itu tersimpan dua hal dalam hatinya. Rasa khauf, rasa khawatir, roja, dan harap. Khawatir apa? Khawatir ibadahnya tidak diterima. Roja selalu berharap ibadahnya diterima. Saya ulangi, khawatir ibadahnya tidak diterima. Sehingga saling mendoakan satu sama lain. Dan penuh harap agar ibadahnya diterima oleh Allah. Nah, orang yang khawatir, takut, ibadahnya tidak diterima oleh Allah, maka ada beberapa hal yang pasti dia lakukan. Satu, dia pasti memperbaiki kualitas ibadah itu dengan ilmu. Karena dia ada kekhawatiran ibadahnya tidak diterima. Takut. Ya. Sehingga dia memperbaiki kualitas ibadah itu. Ya. Dan juga memperbanyak kuantitas ibadahnya kepada Allah. Karena ada rasa kekhawatiran dan ketakutan itu. Nah, inilah ikhwah, ya, yang dirahmati oleh Allah. Coba doa tadi dihafal. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya, wasallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Saya ulangi. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya, wasallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Di doa ini kalau bisa jangan ditinggal, ya, jangan ditinggal. Ada redaksi yang lain, ya, sebenarnya sama, ya. Bunyinya begini. Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya, ini apa namanya? Doa yang disampaikan oleh para sahabat, ya, diteruskan oleh tabi'in, dan diteruskan oleh tabi'ut tabi'in. Karena itu, ayo kita gunakan sebaik-baiknya. Hafal ya doa tadi, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpuasa hari ini? Saya belum, Ustaz. Oh, belum, ya. Ya Jadi belum, Ustaz. Nggak tahu yang lain. saya tidak ingin ber apa ber apa sih orang bercekcok loh pada persoalan itu. Tapi setiap keputusan yang kita lakukan dalam agama itu harus ada ilmu. Jangan sampai kemudian kita memutuskan sesuatu hanya ikut-ikutan saja. Ya, karena pertanggungjawabannya bukan hanya yang diikuti, bahkan kita yang mengikuti. Coba buka Quran surat 17 ayat 36. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, jadi Allah yang ingatkan kita, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak ngerti, nggak paham, kata. Mata, telinga, dan hati, semua dimintai pertanggungjawaban. Jadi bukan hanya yang diikuti, bahkan yang mengikutinya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena itu menentukan sesuatu itu harus dengan ilmu. Ya, harus dengan ilmu. Tanpa ilmu repot. Ya. Saya sampaikan beberapa hal. Misalnya kata Rasulullah itu kan begini. Man shoma al-yawma alladhi yusakku fihi faqad asa Abul Qasim. Siapa orang berpuasa tapi dia ragu pada hari itu puasa atau tidak, maka dianggap dia berbuat maksiat kepada Rasulullah. Nah, oleh karenanya, agar kita tidak ada keraguan, maka ilmunya menjadi sangat penting. Bagaimana kata Rasulullah? Idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau engkau lihat bulan ya puasa. Wa idza ra'aitumuhu faftiru. Kalau engkau lihat bulan lagi ya Idul Fitri besok. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Kalau bulan tak nampak karena hujan atau mendung, ya sempurnakan saja Sa'bannya menjadi 30. Atau Ramadan itu menjadi 30. Itu perkara ringan sebenarnya. Ya. Dan ini banyak sekali dibahas dalam hadis-hadis ya, tentang penentuan. Kemudian juga saya ingin ingatkan tentang berniat dalam Ramadan. Kata Hafsah, "Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa tidak menetapkan dari malam hari untuk berpuasa, lalu dia berpuasa, maka tidak disebut puasa. Jadi puasa itu harus berniat kalau puasa wajib dari sebelum subuh. Wa mahalluha fil qalbi, tempatnya di hati. Ya, apakah boleh sebulan sekali, Ustaz? Langsung niat dari awal. Sebagian ulama mengatakan boleh. Kiasnya kepada sholat tahajud. Ya, sholat tahajud kita kan niatnya di awal. Yang lain mengikutinya. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan yang terbaik itu setiap waktu. Ya, setiap waktu. Setiap malam maksud saya. Ya, berniat. Berbeda dengan sholat, dengan puasa sunnah. Nah, kemudian saya kenapa kok nyampaikan ini? Karena ini kajian terakhir. Kemudian jangan lupa di bulan Ramadan itu kan kita ketemu tuh ada yang namanya sahur. Jangan entengkan. Sebab Nabi mengatakan perbedaan puasa wajibnya orang Islam dengan puasanya orang Yahudi adalah sahur. Karena itu Rasulullah mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Lakukan sahur itu karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Dan sahur itu tidak bisa dilakukan ya misalnya jam 10, jam 11, jam 12 tidak bisa. Kenapa disebut sahur? Karena makannya di penghujung malam. Namanya waktunya sahar. Makanya disebut makan sahur. Nah, kalau gitu antara kira-kira 50 ayat kalau kita baca Quran. Masuk waktu subuh. Nah, waktu itulah terbaik untuk melakukan sahur. Ya, jangan entengkan. Kemudian selanjutnya juga jangan entengkan dalam berbuka. Karena Nabi mengatakan, La yazalun nas bi khairin ma'ajilu al-fitrah. Kata Nabi, ini hadis dari Sahal bin Sa'id. Orang yang menyegerakan berbuka itu, dia tidak henti-hentinya diberikan kebaikan oleh Allah. Jadi jangan pernah menunda. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, Inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitran. Hamba yang paling aku cintai adalah mereka yang menyegerakan dalam berbuka. Ya, menyegerakan. Dan sunnah dalam berbuka itu kata Nabi, Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Kalau engkau berbuka, hendaklah berbuka dengan kurma. Ya, fa idza lam yajid, kalau ternyata engkau tidak punya kurma, falyuftir ala ma'in. Maka berbuka dengan air bening. Fa innahu tahur, karena air itu membersihkan diri kita. Ya, jadi itu sunnahnya, ya, sunnah. Walaupun boleh dengan yang lain, tapi kan sayang, ya.
Sayang, kita sudah punya itu, ya, kenapa tidak kita lakukan? Baik, kemudian selanjutnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan semoga bapak-bapak juga dirahmati oleh Allah. Apakah ini ada beberapa hadis yang saya baca ya. Orang berkumur-kumur itu membatalkan puasa? Tentu tidak sama sekali ya. Berkumur-kumur itu tidak membatalkan puasa. Kalau memasukkan air ke dalam hidung bagaimana Ustaz? Seperti kita dalam wudhu. Nabi mengatakan wabaligh fil istinsyaq, dan bersungguh-sungguh ketika menghirup air saat berwudhu. Illa antakuna sa'iman, kecuali kalian sedang berpuasa, kata Nabi. Kalau kalian sedang berpuasa, maka tidak boleh, ya. Tidak boleh terlalu menghirup air. Cukup dibasuh bagian dalam sedikit saja. Ya, jangan dihirupnya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita bangun kesiangan, Ustaz? Sementara kita melakukan hubungan suami istri di malam harinya. Berdasarkan hadis dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana yusbihu junuban min jima'in. Adalah satu waktu Rasulullah bangun kepagian, artinya sudah masuk waktu subuh. Junuban, beliau sedang junub, min jima'in, setelah melakukan hubungan suami istri. Apakah tidak puasa? Thumma yaghtasilu, kemudian Nabi mandi, wa yasum, dan Nabi berpuasa. Ya, tentu tidak sahur kembali. Ya, Nabi kemudian mandi dan Nabi berpuasa. Ya, jadi demikian yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada masalah. Ya. Jadi kalau kita bangunnya sudah menjelang waktu subuh, kira-kira kurang 10 menit, mandi dulu atau sahur dulu? Sahur dulu. Sahur dulu. Ya, baru kemudian nanti mandi. Walaupun misalnya sudah masuk ke waktu subuh. Nggak ada persoalan. Ya, itu beberapa hal. Pak Sigit, saya sebenarnya sedang sakit. Tapi nggak apa-apa. Silakan kalau Ya, mau tanya jawab. Afwan. ya. Makasih Ustadz. Monggo teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, mumpung eh, kita belum mulai masuk bulan puasa, silakan. Terutama yang bertanya mengenai fikih puasa, mungkin saat yang paling tepat saat ini untuk bertanya. Silakan eh, dibuka mikrofonnya atau melewati chat. Kami persilakan. Sikit ada pertanyaan tadi dari Nina di grup. Oh, coba-coba. Saya belum lihat malah. Sebentar. Kami pagi-pagi. Sebentar, saya belum baca. Eh, Bertanya Ustaz, kalau kita puasa ikut pemerintah, di akhir puasa seandainya sudah ada yang berlebaran, apa kita tetap puasa Ustaz? Ini Ya, pertanyaan. ikut pemerintah juga dong. Ada satu hadis, 3 hadis saya bacakan. Yang pertama hadis dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya telah mendengar Rasul bersabda, Idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau engkau sudah lihat bulan tanggal 29 Sya'ban, maka berarti besok berpuasa, masuk 1 Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau engkau tanggal 29 Ramadan sudah Ikut lihat yang bulan, maka besok Idul mayoritas Fitri. seperti itu. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Terutama Kalau di bulan tak nampak, saya ya. Yang kalau bulan tak nampak, maka ya sempurnakan Sa'bannya atau Ramadannya menjadi 30. Nah, persoalannya kan tidak semua orang bisa lihat. Karena itu hadis yang lain dari Ibnu Umar, taro an-nasu al-hilala. Sekelompok orang udah lihat bulan. Fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya kabarkan kepada Nabi, kata Ibnu Umar. Orang-orang sudah lihat bulan. Anni ra'aitu. Aku juga sudah lihat ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amaron nas bisyami. Perintahkan orang-orang untuk berpuasa. Jadi begini, orang-orang sudah lihat bulan, Ibnu Umar sudah lihat bulan. Tapi orang-orang dan Ibnu Umar tidak menentukan sendiri untuk berpuasa.
Beliau mengadu kepada Rasulullah. Siapa Rasulullah sebagai pemimpin? Maka yang paling berhak menentukan puasa itu adalah pemimpin. Ya, bukan perorangan dan bukan pula ormas, tapi pemimpin. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah berlaku yang disebut wilayatul hukum, satu wilayah negara. Maka jadi bagian negara itu sudah ada terlihat, maka yang lain berpuasa. Ya, itu kata Ibnu Taimiyah. Jadi yang menentukan itu adalah negara. Dalam hal ini diumumkan oleh Departemen Agama. Nah, maka mekanismenya kalau ternyata nampak, ya tinggal disumpah. Seperti hadis dari Ibnu Abbas. Anna Arabian ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Arab Badui datang kepada Nabi. Lalu Arab Badui ini berkata, "Inni ra'aitul hilalah." Ya Rasulullah, aku sudah lihat bulan. Lalu Nabi sumpah orang itu. Dan orang itu mau bersumpah, apa kata Nabi? Bilal umumkan besok berpuasa. Jadi Bapak Ibu menentukan Ramadan mengikuti apa yang disampaikan oleh Quran dan hadis dengan mengikuti pemerintah, maka Idul Fitrinya juga sama. Ya, Idul Fitrinya juga sama. Jadi kita jangan berpuasa bahkan ikut negara lain gitu ya. Misalnya ikut Saudi. Anda nggak ngerti itu. Ya ikut negara setempat lah. Nah, karena itu yang mengumumkan pemerintah. Begitu ya Pak. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, semoga Mbak Nina jelas. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Di chat ada sedikit. Sebentar. Assalamualaikum sambil menunggu. Iya, iya. Oke, sebentar. Saya Dari Mbak Estu, saya izin bacakan. Mohon maaf Pak Ustadz, jika kumur-kumur ada rasa was-was, khawatir ada air ketelan, bagaimana Ustadz? Dengan kumur-kumur ada rasa segar, apa tetap syah? Mohon pencerahannya Ustadz. Kumur-kumur itu boleh setiap mau berwudu ya kumur-kumur, tidak membatalkan. Ya kemudian seger mulutnya yang boten nopo-nopo, yang disuruh begitu sama Rasulullah. Yang penting jangan ditelan separuh. Itu rasa was-was itu setan, Pak. Ya, Oke. rasa was-was. Kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Rasulullah itu selalu beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Hatta tawaffahullahu azza wa jal. Sampai Allah mewafatkan Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi tidak ada, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di, kemudian itikaf diteruskan oleh istri-istri beliau. Nah, bagaimana cara itikafnya Rasulullah? Idza arada ay ya'takifa, ketika Rasulullah hendak melakukan itikaf, shallal fajra thumma dakhala mu'takafahu. Beliau salat sunnah qabliyah subuh pada tanggal 21 Ramadan di rumahnya, lalu masuk ke masjid dan beriktikaf. Begitu ya. Makanya kemudian Rasulullah tidak keluar sama sekali. Idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ingin menyusir rambutnya saja, beliau keluarkan dari jendela masjid dan disisirnya oleh Aisyah. Sampai dikatakan dalam hadis, walaupun hadis ini berbeda pendapat ulama, as-sunnatu 'alal mu'takif, sunnah bagi orang yang iktikaf alla ya'uda maridan, bahkan tidak tengok orang sakit. Wala yashhada janazatan, tidak menyaksikan jenazah. Wala yamassa imra'atan, tidak berhubungan dengan istrinya. Wala yubashiraha, dan tidak bermesraan dengan istrinya. Wala yakhruju li hajatin illa lima la budda lahu min, dan sama sekali tidak keluar dari masjid kecuali dalam kepentingan yang tidak mungkin ditinggal. Ya, itu eh, itikafnya Rasulullah. Nah, sekarang bagaimana kalau Rasulullah 10 akhir? Kita itikaf. Misalnya malam di masjid, siang kembali, maka tidak ada persoalan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, kalau Anda sudah sholat maghrib, ya isya di masjid berjemaah, niat itikaf itu pun sudah disebut itikaf. Ya. Ya, itu pun sudah disebut itikaf ya Pak ya. Kita pergi ke masjid sholat isya, kita sudah disebut itikaf itu. Ya, tapi sebisa mungkin ya nggak 10 hari karena kerja Sabtu Ahad deh gitu ya. Itikaf kita saya menyebutnya itikaf kalong. Karena kalau siangnya bergentayangan di muka bumi, malamnya baru di masjid. Ya enggak apa-apa. Ya kalau Rasulullah 10 hari tidak keluar. Gimana kalau kita pegawai?
Kalau Bapak bos aman ya. Bisa di masjid terus-menerus. Begitu ya Pak, wallahu a'lam. Ya, Ustadz, maaf mungkin agak teknis sedikit Ustadz ya. Hmm. Kalau katakanlah kita di Masjid Nabawi ketika 10 hari terakhir, tapi kita pengen ke Masjid Kuba setiap hari pagi, itu lebih utama mana Ustadz? Tetap di masjid Lebih utama itikaf. iktikaf Ustadz. Oke. Lebih utama itikaf. Baik. Makasih banyak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Mbak, sebentar ada pertanyaan tertulis dari Mas Alex dulu. Nanti kita kembali ke Mbak Aida. Iya, Apakah bisa dibenarkan bila kita hanya full ibadah di pertengahan sampai akhir Ramadan, sementara di awal Ramadan tidak full ibadah dengan niat melihat kondisi tubuh, misalnya tidur dengan durasi lebih lama di malam awal Ramadan dibandingkan di pertengahan akhir Ramadan. Wassalamualaikum. Itu namanya beribadah penuh strategi. Iya, memang ibadah itu harus penuh strategi. Kalau enggak repot. Jadi kita di awal Ramadan puasanya oke, khatam Quran, baca Quran terus, jam habis sholat tarawih langsung tidur. Terus gitu. Nah, masuk 21 makanya syaddah, dikeraskan. Itu namanya ibadah penuh strategi. Dan biasa kami melakukan seperti itu. Dan para sahabat juga demikian melakukannya. Ibadah itu dengan strategi. Jangan di awalnya kenceng, di akhirnya nanti repot. Benar. Kealfiannya itu ada di akhir itu. Ya, wallahu a'lam. Ya, jadi gaspolnya di belakangan Ustadz ya. Gaspol. Oke, Bu Aida silakan. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, itikaf itu kan di masjid, tapi kalau kami perempuan sebaiknya di mana Ustadz? Ya, yang wala i'tikafa illa fi masjidin jami. Bahkan disebut oleh ulama, oleh hadis, tidak disebut itikaf kecuali di masjid jami. Di musola aja tidak bisa disebutnya itikaf. Oh, Jadi gitu. itikaf itu di masjid jami. Nah, bagaimana dengan wanita yang haid? Wanita yang tidak mungkin. Lalu dia tidak itikaf. Ya tidak ada persoalan. Apakah kemudian dapat Lailatul Qadar? Nggak ada cerita Lailatul Qadar hanya didapat oleh orang-orang yang itikaf. Tidak, makanya kata Nabi, wa ahya laila, hidupkan aja malam-malam harinya. Kalau dia tidak bisa itikaf di masjid, karena dia punya anak, harus nyiapin makan, dan seterusnya. Ya, maka malam-malam harinya dihidupkan. Tidak ada kemudian peluang, misalnya tidak ada peluang baginya untuk dapat Lailatul Qadar. Nggak ada riwayat seperti itu. Ya, Iya. wallahu a'lam. Baik Ustadz. Makasih Ustadz. Sama-sama. Oke, Ustadz mungkin ada Mau sedikit. tanya sedikit. Ya, sebentar mungkin saya dulu sedikit ya. Ustadz, untuk 10 malam terakhir, saya pernah dengar apa namanya perhitungannya dari ujungnya Ustadz. Jadi 10 malam terakhir lihat dari, makanya sekarang kadang-kadang kita nggak tahu satu Syawalnya atau akhir Ramadannya di mana ini Ustadz. Ya, masuk 10 akhir itu adalah ketika kita memulai dari awal, Pak. Oke. Dari awalnya tanggal berapa, nanti 10 akhirnya kita. Ya, begitu Rasulullah menjelaskan. Oke. Ya, dalam hadis-hadis demikian. Ya. Makanya Oke. idza dakhala al-ashr, ketika masuk 10 akhir. Ya, kita maksudnya masuk tanggal 21, Pak. 21 Ramadan. Nanti ternyata cuma 9, ya wallahu alam, karena tidak hilal misalnya. Oke, siap Ustadz. Wallahu alam. Oke, makasih. Silakan tadi Mbak Anita ya. Ya, Ustadz mau Ya. tanya, kan infonya sekarang mulai tahun ini Arab Saudi tarawehnya 10 taraweh plus 3 witir ya. Apa benar begitu Ustadz? Terus Iya, kita betul. tetap 8 plus 3 atau gimana? Iya, betul. Karena hadisnya memang yang sharih begitu. Karena Rasulullah SAW la yazidu fi Ramadan aw ghairihi illa 11 rakatan. Rasulullah tidak berapa dan tidak mengurangi baik Ramadan atau di luar Ramadan kecuali 11 rakaat. Memang dalilnya demikian ya. 11 rakaat ya. Tetapi ada beberapa hal Rasulullah dikatakan 79 ya 3 23 dan seterusnya. Lalu Arab Saudi jadi 10 plus 3 itu ininya penjelasannya gimana Ustadz? Ya itu hadis dari Aisyah, Bu. Sebentar ya, Bu. Mbak. Ustadz, flu ini. Kasihan. Iya, bebas. Barusan yang Ustadz bilang yang dari Aisyah itu yang 11 ya, 8 plus 3. Tadi karena saya lagi kurang sehat Ibu, jadi itu ada hadisnya ya di dalam bab sholat sunnah
dalam kitab Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam, dan hadis ini sangat populer. Ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, kana Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW, la yazidu fi Ramadan aw ghairihi illa 11 rakatan. Rasulullah tidak menambah dan tidak pula mengurangi ya kecuali 11 rakaat, baik Ramadan atau tidak di Ramadan. Nah, rupanya ulama Saudi kembali kepada hadis ini, ya. Wallahu alam. Walaupun yang 23 nggak salah, karena ada dalil lain, ya. Mungkin maksudnya Mbak Anita bukan 11 jadinya kalau Ustadz yang Saudi sekarang kan 10 plus Jadi 3 jadi 13. 13. 13 10 plus ada 3 hadisnya juga. jadi Yang 13, 13 Ustaz. ada hadisnya juga, Bu. Iya, artinya kenapa sekarang jadi mau milih yang 13 dibanding yang 11 gitu. Pertanyaannya Iya, itu. karena hadis dari Aisyah dua-duanya itu padahal. Hmm. Jadi Rasulullah kadang-kadang salat 11, kadang-kadang 13. Karena Rasulullah itu praktis tarawihnya di masjid kan cuma 3 kali. 3 hari betul. Selebihnya di rumah. Jadi boleh 11, boleh 13. Ya. Ya, 23 juga boleh, 79 juga boleh. Ada yang 79 bahkan hujjahnya. Tapi tidak masyhur. Ya, yang jumhur itu 11 dan 13 itu. Wallahu a'lam. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Syukran, Ustaz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau di Saudi sudah 1 Ramadan, tapi di Indonesia belum, sementara waktu Indonesia lebih awal dari Saudi, sekitar 4 jam. Jadi mungkin teknis ini Ustadz. Ya, nggak usah lihat itu, Pak. Lihat negaranya aja, Pak. Kita sholatnya ikut mana, Pak? Iya. Ikut Indonesia. Nanti jangan mau berpuasanya Indonesia, ikut Saudi, giran buka ikut Indonesia. Nah, repot dah. Siap. Emang duluan mana, Pak? Kalau matahari duluan kita, Pak. Ya sudah selesai. Kalau kalau mataharinya. Iya. Sama dengan orang bilang begini, Pak. Sholat apa puasa apa namanya? Puasa apa itu? Orang haji Arafah Hmm. harus berkenaan dengan wukuf. Gimana caranya? Harus berbarengan dengan wukuf. Kita dengan Saudi 4 jam. Kalau Papua berapa? 6 jam. Wukuf itu kapan? Duhur kan? Ya. Ya baru wukuf Papuanya sudah maghrib, Pak. Iya kan? Bagaimana harus sama? Enggak. Makanya kata Imam Ibn Taimiyah, berlaku satu wilayah negara. Ya. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustaz. Semoga pasien itu Ada jelas. boleh izin ya, Pak ya? Anda nggak tahan, Oke, Pak. siap Ustaz. Makasih Ustaz. Kami sampaikan terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya, walaupun Ustadz dalam kondisi yang tidak sehat masih berkenan hadir di tengah-tengah kita. Baiklah, kita sampaikan juga terima kasih pada Mbak Profesor Nani yang sudah menyediakan fasilitas Zoom, kemudian juga pada Mbak Anita yang sudah membacakan terjemahan, dan insya Allah Mas Eko dan Mbak Dasa akan menayangkan rekaman dan catatannya. Baiklah, kita akhiri kajian pada hari ini. Saya sampaikan selamat beribadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Waalaikumsalam semua. Ya, sama-sama. Warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf. Syukran, Ustaz. Ustaz. Sigit, Nani, Alhamdulillah, Dasa. Terima kasih Pak Sigit. Batin buat semuanya. Mohon maaf Selamat lahir batin. menjalankan ibadah Assalamualaikum puasa. warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Semoga Terima amalan kita kasih, diterima Allah Sigit, Subhanahu wa Ya, taala. Anita, kita Pak puasa Ustaz. selama Ramadan libur kajian ya sampai sholat Syawal nanti. Insya Allah. Oke. Baik. Ya, Terima kasih. Oke. Selamat ya. ibadah ya. Izin Maaf lahir les. batin semua. Izin teman-teman. Izin live juga ya, Nani. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libur 1 bulan Mas Sigit atau pindah hari? Libur 1 bulan ya? Libur. Oke. Oke, baik izin ya teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih, Nani. Ya, sama-sama.